Tapi di sini orang tua itu harus bisa menjadi filter. Ya. Kita harus dapat menginfluence anak kita. Ya. Pengaruh kita harus lebih kuat. Ya. Bukan kita mengajarkan anak kita supaya kurang ajar sama nenek kakeknya, ya. Tapi kita harus kasih tahu ke anak kita bahwa kakek nenek kamu memperlakukan kamu seperti itu karena rasa kasih sayang mereka yang besar di kamu, ya. Dan kamu harus menyikapinya juga dengan wajar. Iya, kasih tahu gitu ya. Kasih tahu anak kita bahwa misalnya nih neneknya mau ngiketin tali sepatunya, ya sudah, jangan kita nyuruh anak kita bilang ke nenek nggak mau gitu misalnya. Jangan, kamu melukai hatinya, ya nggak apa-apa, biarkan. Tapi kalau nggak ada nenek, kamu ikat tali sepatu kamu sendiri, ya. Iya gitu. Jadi anak juga ketika diajarkan seperti itu, dia lebih bijak dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Iya, kalau ada nenek biarinlah sama nenek. Iya. Kalau nggak ada ya udah saya sendiri. Gitu. Iya kayak gitu. Kalau kita konsisten melakukan hal tersebut, ya, insya Allah anak kita juga akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Ya. Nah, tapi kalau kita membiarkan semua itu, malah kita bahagia gitu kan, anak kita ada yang ngurus gitu kan. Ya. Ayo nih lanjutkan. Iya, lanjutkan nih, ya kan. Belanda masih jauh gitu kan. Nah, kita sama aja menjerumuskan anak kita sendiri. Ya. Bahayanya kalau anak tidak bisa mandiri sampai dia dewasa. Ya, coba kita bayangkan. Anak itu bagaimana mau survive di masyarakat. Ya, apa-apa dilayani, apa-apa dipenuhi keinginannya. Ya. Akhirnya anak ini bagaimana dia bisa berkreasi di masyarakat, ya. Terus bagaimana anak kita bisa berkontribusi di masyarakat, gitu. Oh, berarti penanamannya itu sejak kecil gitu ya? Pastinya. Udah bisa ya? Iya, karena kalau anak baru diajarkan mandiri pas dewasa, waduh, karakternya sudah terbentuk. Kan ada aja Pak yang misalnya ibunya tuh saking, misalnya anak satu-satunya tuh. Terus dia dari SD ditemenin, terus sekolah masih SMP ditemenin juga sekolah. Iya, nah itu memang jadi masalah gitu. Kalau misalnya cara-cara seperti itu kita lanjutkan. Iya. Nah, saya juga menyadari hal itu. Ya, bisa dengan pasangan saya gitu kan. Tapi saya yang sadar harus bisa menjadi filter bagi anak saya. Ya. Jangan misalnya nih istri kita belum sadar, kita juga nggak sadar, ikut-ikutan nggak sadar gitu, ya. Ya. Pasangan gue kayak gitu, kenapa gue harus beda? Nah ini kita dikasih akal pikiran, agak mikir. Ya untuk jadi filter sebenarnya. Iya, seharusnya kita sebagai pasangan yang masih berpikir, ya, kita harus mau involve di situ gitu. Ya, kita harus mau berpartisipasi di situ gitu. Ya. Jadi kita harus membuat anak kita ini, ya, kita sadarkan bahwa perilaku kamu itu yang seperti itu tuh kurang baik. Iya, jangan lanjutkan gitu kan. Jangan lanjutkan. Ya, tapi kita juga tidak harus berperang gitu dengan pasangan kita. Terus kita bilang cara didik kamu tuh salah. Kamu nih nggak pernah belajar parenting. Ya kan? Iya, kadang-kadang terjadi sih itu Pak, saling silang gitu kan. Iya, kata ibunya gini, papanya gini. Iya, ya kita juga kasih tahu istri kita atau nggak pasangan kita baik-baik. Nah, karena mungkin pasangan kita itu diajarkan oleh orang tuanya, misalnya seperti itu dimanjakan, ya. Nah,
Kalau kita sudah memilih pasangan kita yang lahir dari keluarga yang seperti itu, ya sudah, kita harus mau mendidik pasangan kita, tapi juga mendidiknya secara baik. Kita juga nggak boleh marah-marah, ya. Kamu nih merusak masa depan anak saya, waduh, ya jangan kayak gitu juga gitu kan. Ya kita harus edukasi istri kita baik-baik, pasangan kita baik-baik. Ya siapa tahu dengan kita istiqomah gitu kan, memberitahukan pasangan kita, akhirnya pasangan kita jadi sadar bahwa cara-cara dia itu berlebihan. Ya. Dan juga kalau kita menegur pasangan kita jangan di depan anak kita. Ya itu juga mempermalukan mereka gitu. Ya. Cari momennya. Kalau kita nggak suka cara didik pasangan kita ke anak kita. Iya. Ya, karena semuanya harus dikomunikasikan gitu. Karena nanti anak jadi bingung gitu. Ayah bilangnya larang, ibu boleh. Ya. Jadi gua harus bagaimana gitu. Ya. Ini kita menciptakan anak-anak yang galau gitu. Kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang bisa kalau minta sama ayahnya nih dilarang, sama ibu. Iya. Jadi pintar anaknya. Benar. Nah ini kita harus mengadakan kesepakatan sama pasangan kita untuk mendidik agar tidak manja itu ya Pak. Iya benar, kita harus kasih tahu kamu dengan memanjakan anak, hasil akhirnya kamu tuh menjerumuskan anak. Kamu buat anak kita tuh menjadi hopeless, tidak berdaya. Padahal kalau kamu ingin anak kita sukses, ya anak kita itu harus mandiri, ya, harus bisa berdiri di kakinya dia sendiri. Dia harus dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu harus kita tanamkan ke pasangan kita, gitu. Biar anak kita juga nggak bingung, gitu. Jadi kita memberikan kasih sayang itu bukan harus selalu berlebihan. Seperti itu. Tapi begini Pak, misalnya kan ada anak-anak nih, misalnya anak-anak itu memang dia dulunya gini kan ya. Seseorang yang manja itu biasanya dulunya itu memang dia itu memang sudah berkecukupan gitu kan. Dari keluarga yang berkecukupan. Ya, dari keluarga yang berkecukupan kan biasanya bukan seluruhnya keluarga berkecukupan seperti itu ya, tapi biasanya keluarga berkecukupan itu berpikir bahwa anaknya itu tidak boleh kekurangan apapun. Oke. Apapun misalnya, apapun yang dibutuhkan harus ada, apapun yang dibutuhkan harus kita penuhi. Apapun yang harus ingat. Nah, mindset seperti itu sebenarnya baik nggak sih Pak untuk yang keluarga yang berkecukupan gitu ketika memiliki anak itu? Ya ini problem yang terjadi di keluarga yang berkecukupan. Karena dia merasa memiliki uang, memiliki segala-galanya. Mereka pikir itu dapat yang membuat anaknya itu menjadi lebih baik. Nah itu ya betul. Ya. Karena kalau kita memberikan segala keinginan anak, ya kita penuhi. Misalnya anak dari lahirnya aja dia selalu memiliki barang-barang yang branded misalnya. Itu kan karena kan keluarganya berkecukupan. Ya, dia selalu dikelilingi oleh pasukan babysitter misalnya. Iya. Terus sampai dia remaja, dewasa kita lakukan seperti itu. Tapi orang tua sadar nggak sih kita nggak selamanya dapat menemani anak kita. Ya. Kalau misalnya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya, apakah anak kita bisa survive dalam kehidupannya? Ini dengan cara seperti itu. Kita sama saja mematikan impian anak kita, ya. Karena semuanya sudah kita penuhi. Ya. Memang ini masalah yang terjadi di keluarga yang sangat berkecukupan. Iya. Ya. Anak-anaknya kadang agak-agak. Iya benar, karena anak-anak ini tidak pernah diajarkan untuk mandiri. Ya, karena selalu dilayani, ya, selalu diberikan apa yang mereka mau, bukan apa yang mereka butuhkan. Akhirnya daya juang anak ini itu benar-benar mengkhawatirkan gitu. Iya. Ya bisa dibilang daya juang mereka itu tidak mereka miliki. Daya saingnya tuh nggak bisa gitu ya. Nah bagaimana kalau kita hidup tanpa daya juang gitu? Ya, apakah kita bisa sukses gitu?
Ya, kecuali kita punya lampu Aladin gitu kan, apa yang kita mau jebret ada di depan kita gitu ya. Kalau kita meninggalkan anak kita dengan lampu Aladin pas kita meninggal, ya nggak Aman lah ya, masalah, nggak masalah gitu. ya. Ya, tapi kalau kita nggak punya lampu Aladin ya jangan coba-coba gitu kan. Taruhannya masa depan anak kita loh. Nanti kalau kita nggak ada, anak kita masih punya sifat yang sering merengek misalnya, ya sampai dewasa sikapnya seperti itu, ya terus dia punya sifat-sifat yang suka apa namanya menentang kalau hal-hal yang diinginkannya tidak dipenuhi gitu kan. Iya, karena kan selama ini kebutuhannya selalu dipenuhi. Nah, bagaimana anak ini dapat mandiri gitu. Ya. Kalau saya misalnya berada di keluarga yang berkecukupan, ya apa tuh Pak tipsnya Pak? Pasti saya memberikan anak itu tetap apa yang mereka butuhkan. Ya, kita memberikan kasih sayang itu bukan dengan cara-cara yang apa namanya, yang tidak mendidik. Gitu. Kita memang memiliki banyak hal di dalam kehidupan kita, misalnya kita berkecukupan lah, ya. Tapi kita mendidik anak harus kita berikan apa yang mereka butuhkan saja. Misal mereka butuh kendaraan, ya sudah berikan kendaraan yang wajar gitu. Yang asal bisa jalan. Terus mereka butuh alat komunikasi, ya berikan alat komunikasi yang wajar. Ya tidak harus kita berikan alat komunikasi agar nanti dia di depan teman-temannya bisa dipamerkan gitu. Ya. Kita jangan mendidik ke arah sana gitu. Ya, kita malah mematikan nanti daya juang anak kita. Ya, tetap kita berikan hal-hal yang dia memang butuhkan. Iya. Dan meskipun berkecukupan, tetap kita itu cara-cara kita itu tetap sederhana mungkin gitu Pak ya. Benar. Ya, jangan terlalu wah karena kita berkecukupan merek sepatunya tuh yang 7 juta. Iya benar. Kita kasih anak kita yang mereka memang butuhkan. Ya kita boleh beli sepatu yang misalnya bermerek atau mahal, tapi itu memang bukan untuk dipamerkan. Memang anak kita butuh. Kan kita juga nggak senang ya beli misalnya barang yang murah, tapi baru dipakai sebulan rusak. Ya itu juga sama aja pemborosan namanya. Ya. Tapi kita memberikan barang yang memang bagus, kualitasnya oke, memang harganya sedikit mahal, tapi memang nggak cepat rusak. Ya, itu juga hal yang diinginkan di agama gitu. Ya, nah tapi ya itu jangan sampai niat kita untuk memamerkan gitu, bahwa anak kita ini anak orang kaya loh. Nah itu yang sering terjadi. Malu dong misalnya anak kita nanti disangka anak orang miskin lagi gitu, orang tuanya tega gitu kan, anak-anaknya yang teman-teman yang lain punya HP bermerek, masa anak kita enggak sih gitu kan, nanti apa kata dunia gitu. Nah ini yang kalau niatnya seperti itu yang salah. Nah terakhir Pak ini Pak, saya gini, sebenarnya bagus nggak sih kebiasaan kita itu menantang anak? Menantang dalam hal ya misalnya contoh kalau kamu pengen beli ini kamu harus ini dulu. Wah, kan ada kayak gitu ini tuh. Dulunya itu kayak misalnya kalau kamu pengen beli apa misalnya pengen beli HP misalnya kamu harus berprestasi dulu dalam akademik misalnya. Boleh juga itu bagus. Gitu itu bisa mereduksi yang namanya ini Pak apa manja-manja itu. Bisa karena di situ ada sisi perjuangannya. Kadang anak-anak kayak gitu ya misalnya saya bakalan didapat apa dikasih ini kalau misalnya saya dapat nilai 10. Boleh saja asal niatnya positif. Kan tergantung niatnya di awal. Misalnya anak kita ini ingin sesuatu yang misalnya harganya lumayan mahal. Ya kan. Tapi kita memberikan syarat. Kalau bagusnya syaratnya seperti apa Pak? Syaratnya sesuatu yang dia harus berjuang. Ya, misalnya tadi aku bilang harus berprestasi misalnya. Terus dia harus apa namanya? Bersikap sopan
misalnya. Terus dia harus melakukan hal-hal yang pekerjaan rumah gitu. Dia harus mau merapikan kamarnya sendiri misalnya, ya. Tapi itu juga jangan dijadikan suatu kebiasaan. Kalau sometimes, kadang-kadang saja, itu tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan suatu kebiasaan. Nah, jadi setiap kita minta anak kita melakukan A, kita harus ada kompensasinya. Kalau setiap kali kita melakukan hal itu, nanti kita keteteran sendiri gitu. Kalau kita lagi punya, kalau kita lagi nggak punya gimana? Iya, apalagi kalau misalnya anaknya cuma melakukan kalau misalnya ada rewardnya aja. Nah itu yang salah. Jadi jangan dijadikan kebiasaan yang penting. Tapi kalau kadang-kadang hanya untuk having fun lah, biar anak kita tuh jadi semangat gitu misalnya, atau enggak itu bertepatan dengan dia ulang tahun misalnya, ya. Jadi hanya untuk sesekali saja. Sekali saja ya. Itu nggak apa-apa. Itu malah jadi hal yang yang menarik gitu. Jadi bumbu-bumbu di dalam keluarga gitu. Bahwa hubungan kita dengan anak kita itu tidak seperti atasan dan bawahan gitu, ya kan? Yang selalu dalam kondisi tegang gitu kan. Tapi juga ada bumbu-bumbu istilahnya permainan ya. Hal-hal yang istilahnya menyenangkan gitu, dan akhirnya juga itu dapat mempererat gitu hubungan orang tua dengan anak. Kayak challenge gitu. Iya benar. Iya. Nah, apakah agama itu berperan penting dalam mengurangi rasa manja atau misalnya sifat-sifat manja dalam anak? Oke, karena agama itu mengajarkan kebaikan, ya pastinya anak kita juga tidak akan dia memiliki sifat-sifat yang negatif dengan dia mempelajari agama. Karena kan agama ini kan hanya mengajarkan kebaikan. Ya. Agama ini pedoman bagi manusia selama mereka masih hidup di dunia ini, dan isinya semuanya positif. Ya. Kalau kita memberikan pendidikan agama ke anak, ya, tapi bukan hanya menghafal ya. Di situ ya. Tapi memahami esensi beragama, ya. Dan mereka mempraktekkan nilai-nilai agama, bukan hanya ibadah ritual saja ya. Tapi hal-hal yang lain gitu, yang lebih sifatnya itu ke adab gitu, ke perilaku, ke sikap. Bahwa itu bagus sekali, ya. Karena yang tadi Agung bilang, agama itu mengajarkan manusia itu untuk mandiri, ya. Harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Berarti penting juga ya? Penting banget. Tapi dari kecil anak diberikan pendidikan agama itu bukan hanya sekedar formalitas. Nah, ini yang kacaunya di sini gitu. Iya kan? Ada aja kan anak kecil kan udah belajar agama tapi tetap manja gitu. Nah itu, karena dia tidak diajari etika. Iya, esensi dari agama tuh ada. Karena etika itu sebenarnya di dalam agama itu diajarkan, cuman sayangnya nggak dipraktekkan. Bagaimana bersikap, ya, bagaimana dia menjaga sopan santun, ya, bagaimana dia bertemu dengan orang yang lebih tua, ya, bagaimana dia itu harus bersabar. Ini malah yang butuh anak-anak itu pelajari dari usia anak-anak. Ya, jangan dari anak-anak malah ini momentum yang bagus untuk mengajari sikap-sikap yang terpuji, malah kita nggak ajarkan. Nanti aja deh kalau anak-anak kita sudah dewasa nanti kayak gitu baru diajari. Nah, kita namanya nyari penyakit, karena mengajarkan sikap yang baik itu lebih sulit ketika sudah dewasa dibandingkan masa anak-anak. Karena ketika sudah dewasa, anak ini sudah terbentuk karakternya. Dan ketika karakternya misalnya jelek ya, kita mau bongkar, itu lebih sulit dibandingkan ketika kita melakukannya di usia anak-anak. Karena usia anak-anak ini kan belum banyak database-nya nih di dalam kepala anak-anak ini. Nah, kita harus masukkan gitu etika-etika, perilaku-perilaku, ya, sikap-sikap yang baik
agar itu terbentuk di diri anak itu sampai mereka dewasa. Nah, iya juga ya, berarti ya manja itu memang nggak boleh, ya nggak boleh kecolongan lah gitu ya anak-anak gitu. Benar, jangan sampai kecolongan. Ini memang harus dari kecil gitu ya Pak ya, karena kalau udah gede lumayan juga gitu. Waduh, kalau orang dewasa manja, bayangin deh, Iya. apakah kita juga mau jadi temennya gitu. Ya. Kayak misalnya manjanya itu ya dia nggak mau cari kerja gitu, pengen di rumah, maunya repot ya. Semua orang tuh tunduk sama dia gitu kan. Semua orang tuh melayani dia, nggak ada orang yang boleh menentang dia gitu. Wah, ini bahaya. Iya, Kalau sikap seperti itu ada di anak kita. Oke, berarti kondisinya memang manja ini adalah sebuah sikap yang memang harus ditanamkan terutama di dalam keluarga Pak ya, terutama orang tua yang berperan itu sejak kecil. Nggak boleh lagi, kalau manja ini nggak boleh lagi. Kita jangan sampai anak-anak itu tiba-tiba kita bertanya udah gede ini kenapa anak ini manja. Jadi kita nggak sadar gitu. Jadi sikap manja itu harus segera direduksi itu mulai dari kecil ya Pak ya. Jangan sampai dia baru gede kita sadar, itu sangat-sangat terlambat dan sangat-sangat memang agak sulit untuk merubahnya gitu. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk sama-sama pertemuan sore hari ini tentang manja-manja ini. Ngomong-ngomong, saya jadi ingat nih dulu saya juga kan kayak gitu Pak. Nggak suka dimanjain. Sama tetangga. saya sering manjain orang gitu. Manjain pacar. Iya, jangan. Jadi ketika pacarnya juga bermanfaat ya Pak, ilmu manjain ini jangan terlalu memberikan sesuatu berlebihan gitu. Iya. Ya, pas putus nyesek gitu. Pas putus kita nyesek, bener Pak. Waduh, kita udah ngasih emas 24 karat 5 gram gitu, apalagi harga emas lagi naik gitu kan, kita minta balik lagi pas putus. Oke, terima kasih Pak Doni untuk sore hari ini. Semoga sama-sama kita sehat semuanya ya. Amin. Semoga sehat semuanya, tetap dalam kondisi apapun, tetap kita bermanfaat dan terus belajar. Dan sampai jumpa di Beyond Education sesi selanjutnya. Sampai jumpa.